Maaf, semenjak dipegang Habib Lutfi, katanya pendirinya bukan itu. Terus terang mawon kalau dulu. Saya tidak benci dengan Habib Lutfi. Saya hanya mengingatkan. Kan orang mengingatkan kan bentuk mencintai, gimana niku? Ngoten niku, mengingatkan. Yang mengingatkan bukan cuma saya, dari berbagai subiyah. Niku setiap kongres itu mengingat untuk dikembalikan. Di komisi menjadi keputusan, tapi di pleno nggak pernah jadi keputusan. Termasuk perubahan mustafat menjadi majelis ifta. Niku riyen kula sampun matur, ini peninggalan Mbah Muslih Meranggen, mustafat sudah tepat sekali. Faidul Barokat ini ranahnya sufi. Tolong jangan diganti majelis ifta. Ifta itu ranahnya fuqaha. Nanti kita ditertawakan oleh Rais NU se-Indonesia. Ngoten. Sing mimpin sidang dari kesempatan almarhum Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah. Kalau bar kongres pertama, kalau niku nuwun sewu sowan Pak Habib Toha teng daleme teng Semarang. Pak Habib niki sing nyusun sejarah pendiri Thariqah Jatman niku sinten? Pak Habib ngendika, kula mboten ngertos Yai niku lare-lare ngoten niku. Kula matur, lho sejarah kok lare-lare? Sejarah harus tim kalau ngoten. Dalam buku-buku panduan niku disebut katanya pendirinya 4 orang sesepuh dari Magelang, katanya Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Sirat Payaman, Mbah Khudori Tegerjo, dan Mbah Abdul Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako. Nuwun sewu niku mboten leres bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat, sesepuh Magelang, mursyid Sadiliyah, ikut menyetujui, mendorong, mendoakan betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakarsa dan pendiri. Mbah Khudori juga bukan pendiri, kan Mbah Khudori bukan kiai thariqah, kiai pesantren. Tapi kehebatan beliau membackup dana gitu. Mbah Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako, juga bukan kiai thariqah, beliau kiai ahlul hikmah. Wong garwane Mbah Hamid niku ibune Mas Semat Bangun bengati kali bapak kula kok ngoten niku. Ngoten niki. Ini supaya tahu persis nggih mboten? Nek mboten ngoten niku mangke sing dadi korban anak putu leres. Ngoten niku. Supaya kita tahu persis. PBNU juga sudah tahu lama. Ning PBNU ya ora nuwun sewu terus terang wae kurang cak-cek. Ning basa PBNU juga NU sejarahnya juga dibelokkan. Ada buku Cahaya di Nusantara karangan Habib Muhdhor dari Tegal. Niku yang mengatakan bahwa katanya Habib Hashim ikut mendirikan NU itu enggak benar. Bahkan di situ ada sejarah Diponegoro. Kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja. Saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh pengurus NU dan PBNU ini banyak tidak diapresiasi oleh warganya. Apakah itu masalah yang berkaitan dengan pencangkokan nasab Ba'alwi, atau masalah yang berkaitan dengan polemik nasab, itu kan masalah orang NU juga kan, karena yang mengapresiasi habaib dan Ba'alwi itu orang NU. Kemudian yang berkaitan dengan penyelewengan, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama yang sampai terbit ada di NU online. Kemudian juga ada beberapa pemalsuan makam, termasuk juga pembelokan nama-nama leluhur, khususnya yang berkaitan dengan para aulia zaman dahulu. Itu kan merupakan tugas daripada warga NU yang bersentuhan langsung dengan warga NU, sehingga yang merasakan itu semua adalah ya warga NU.
Jadi itu masalah yang berkaitan dengan itu sudah beberapa tahun ini memang kurang diapresiasi oleh pengurusnya ya. Artinya beberapa dekade tahun ini bahwasanya pengurus NU dan PBNU terlalu politis ya. Artinya banyak membahas yang berkaitan dengan politik ya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan bisnis-bisnis, sehingga mungkin permainannya ada di atas sehingga ke bawahnya itu kurang mendapatkan perhatian khusus, sehingga warga NU yang ada di bawah ini akhirnya seolah-olah kurang mendapatkan perhatian, akhirnya terjadi kesenjangan, bahkan akhir-akhir ini kok malah terjadi semacam bentrok gitu antara warga NU dengan PBNU dan pengurus NU ya. Kalau pengurus NU enggak semuanya lah, tapi artinya ada beberapa pengurus NU yang seperti itu kan. Ini sebetulnya fenomenanya itu aja, dan itu menurut saya harus segera diatasi dengan bijak melalui jalan-jalan dan manhaj Nahdlatul Ulama, melalui manhaj musyawarah, manhaj rahmatan lil alamin ya, dengan bijak supaya masalah ini cepat selesai dan muruah daripada Nahdlatul Ulama ini cepat kembali bersinar minimal di depan para warga Nahdien warganya. Jangan sampai warga NU kemudian kehilangan kepercayaan kepada PBNU atau kepada pengurus NU. Ini adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekali. Saya sendiri fenomena ini sangat memprihatinkan sekali. Kemudian nomor selanjutnya adalah, jadi terpisah dari warganya, nomor selanjutnya adalah ada beberapa nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama yang sebenarnya hakikatnya ini kurang mendapatkan perhatian oleh para pengurusnya PBNU. Contohnya masalah nilai kebangsaan. Ini sebetulnya masalah yang berkaitan dengan kebangsaan ini jangan cuma ada di seremonial, di acara-acara resmi ya, tapi juga harus diaplikasikan oleh para pengurus Nahdlatul Ulama dan dengan warganya untuk betul-betul membela bangsa, mengurusi bangsa, membentengi bangsa dengan jargonnya lal watan hubbul watan minal iman. Saya yakin Mbah Wahab Hasbullah itu ketika mengarang lagu Yalal Waton itu bukan cuma untuk membentuk paduan suara saja atau kur saja, sehingga kurnya itu bagus ya, di dalam kur ya, ketika kur kita mengepalkan tangan semua kan, tetapi di dalam prakteknya ketika bangsa ini ada yang membelokkan sejarahnya, kemudian juga harga diri bangsa ini kemudian ada yang mempecundangi, ada yang meremehkan, ada yang menginjak-injak, kemudian juga presidennya juga dijatuhkan harga dirinya, ada beberapa lambang negara juga sempat menjadi cemoohan orang-orang yang tidak benar gitu kan. Kok kelihatannya nggak ada pergerakan, nggak ada pembelaan gitu kan, nggak ada pembelaan. Sebabnya apa? Sebab ada beberapa kasus, diantaranya adalah seperti pemalsuan makam yang ada di Wonosobo dan ada yang mana. Itu hampir semuanya rata-rata di situ sudah terbentuk pengurus NU. Sudah terbentuk pengurus NU, sudah ada Ansor, sudah ada Banser, sudah ada Fatayat, Muslimat, IPRI, PPNU sampai ranting. Tapi kok ya ada pemalsuan makam, kok nggak dapat perhatian gitu kan? Itu kan jadi hal yang sifatnya aneh bin ajaib. Artinya yang seharusnya tidak terjadi, karena memang NU itu selalu mengumandangkan jargon Yalal Waton, hubbul waton minal iman, benteng daripada bangsa, garda daripada bangsa. Tapi kok ada hal semacam itu kok tidak istilahnya itu nggak titen gitu kan. Lah maka dari itu ini barangkali. Nah ketika NU itu kemudian nilai daripada kebangsaan, nilai daripada kesejahteraan, nilai daripada keahlus sunnah wal jamaahan dan akidah dan syariah. Sekarang saya telah meneliti dan membaca beberapa kitab-kitabnya Ba'alwi ya. Di antaranya kitab ada lagi kitab ini yang baru ini adalah Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad, kemudian juga Tadhkiratun Nas, kemudian juga kitab yang Majmu' Kalami Abi Bakar bin Salid, yaitu yang dianggap Sahibu Gersik itu. Kemudian juga ada beberapa kitab yang lainnya, sangat banyak sekali itu, di mana ajaran-ajaran mereka itu ternyata sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya berarti bertentangan dengan Nahdlatul Ulama, dan itu
mereka doktrinkan di warga NU. Nah ini penyelamatan ini sebetulnya adalah muncul harus dari pengurus NU, harus dari pengurus NU, harus dari pengurus Ansor, harus dari bentengnya adalah Bansar, dari Fatayat, dari Muslimat, semua bergerak karena ini membahayakan akidah. Lah dalam akhir-akhir tahun ini diabaikan sehingga terjadilah satu fenomena yang sekarang ini terjadi, yaitu adalah banyak doktrinasi-doktrinasi yang sudah kadung masuk di warga NU, sehingga warga NU ini masih banyak yang mempercayai cerita-cerita daripada Ba'alwi yang tidak benar itu. Nah ini dua unsur ini yang menurut saya yang harus diperbaiki. Satu adalah unsur tentang kesenjangan warga NU dengan pengurus atau dengan PBNU itu harus diperbaiki. Ya, kemudian nomor selanjutnya adalah tidak diabaikannya atau tidak diterapkan, diabaikannya nilai-nilai perjuangan ke-NU-an yang dulu menjadi intisari daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Masalah akidah, khususnya masalah Wahabiyah itu kan. Bukan Wahabiyah saja, pokoknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, madzhabul arba'ah. Itu yang bertentangan dengan itu ya kita harus mampu melawannya, dan kita harus mampu membersihkan warga NU dari akidah yang sesat dan sesat, apalagi syariat dan paham-paham doktrin yang tidak benar. Ya. Lah, kemarin itu sudah ada seperti itu. Ketika terjadi masalah Ba'alwi, ternyata PBNU itu bukan mengapresiasi bagaimana warganya, bukan mengapresiasi daripada warga NU-nya, tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya kurang bijak dan kurang aspiratif. Ya, kurang aspiratif terhadap warganya, ya. Apalagi terjadi lagi kasus Wonogiri, itu menambah kesenjangan lagi, itu bertambah lagi. Kemudian juga yang terjadi di Jakarta Timur, ya, Jakarta Timur, itu juga itu menambah kesenjangan lagi. Apalagi sebelumnya adalah tidak mengapresiasi hasil kajian ilmiah Kiai Imaduddin Al-Bantati, di mana beliau itu adalah kader, termasuk kader terbaik daripada Nahdlatul Ulama. Jadi itu kesenjangan itu harus segera diperbaiki, dan saya yakin mudah-mudahan kita semua harus bergerak, harus bersama, harus berani merubah. Mudah-mudahan kita harus memilih ulama dan kiai yang bisa memperbaiki pimpinan PBNU dan NU yang bisa memperbaiki itu semua di muktamar nanti tahun 2027 ya. Kita mau tidak mau harus. Tapi kalau seumpama kita tidak memilih pemimpin yang tepat, maka kita akan melihat kehancuran daripada Nahdlatul Ulama. Maka dari itu alhamdulillah Allah sudah memunculkan PWI barangkali untuk jangan-jangan, walaupun insya Allah mudah-mudahan kalau NU banyak yang melindungi lah. Maka dari itu kita kewajiban kita untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana kita lihat nanti tahun 2027 ini bagaimana pergerakannya Nahdlatul Ulama ini. Ya, mudah-mudahan terpilih seorang ulama yang memiliki 3 unsur seperti yang diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Satu adalah ilmul ulama, keilmuan ulamanya ada. Nomor 2 adalah siyasatul muluk, pandai berpolitik juga. Politik di sini politik kebangsaan. Nomor selanjutnya adalah hikmatul hukama, kebijakan orang-orang pada bijak. Artinya bentuk rahmatan lil alamin di sini. Ya, kita berharap seperti itu aja. Jadi ya pertaruhannya ya muktamar tahun 2027 nanti kita akan terpilih. Yang jadi PBNU siapa? Makanya mau tidak mau kita harus berani merubah itu semua. Kalau tidak, maka NU akan hancur nanti. NU nanti tidak ada nilainya. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Pengurusnya ada di mana-mana, banomnya ada di mana-mana, tapi menyelamatkan bangsanya tidak ada kiprah. Ternyata di luar Qadiriyah banyak yang hadir dari Syadziliyah, Satoriyah, Naksabandiyah, Kholidiyah, Tijaniyah dan sebagainya. Sehingga kopnya dirubah. Yang semula kopnya berbunyi Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, dirubah menjadi Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Muktabaroh Indonesia. Singkatannya JTMI pertamanya begitu. Belum Jatmi itu. Jatmi kan semenjak dipegang Kiai Musta'in Peterongan. Kemudian cari figur Rois Akbar wonten Tegarjo niku. Kiai-kiai istikharah, 9 kiai istikharah.
Sama nyumpeno ngimpi pikantuk ngalamat sami. Sama preso Mbah Ki Haji Baidhawi Abdul Aziz Lasem mengimami di Masjidil Haram. Oh, Kiai Songo niku. Akhiripun kiai-kiai ngersakaken Mbah Dhawi menjadi Rais Akbar pertama. Mbah Dhawi kersa, lajeng ketuanipun Mbah Zubair Salatiga. Rais Akbare Mbah Baidhawi tarekoe piyambakipun Sadiliyah, Satoriyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Mbah Baidhawi Lasem. Lajeng bapak kula dados ketua JTMI Jawa Tengah, Kiai Usman Nadi Al Ishaqi Surabaya, ketua JTMI Jawa Timur. Sejarahipun ngoten iki. Maaf, semenjak dipegang Habib Lutfi, katanya pendirinya bukan itu. Terus terang mawon kalau dulu. Saya tidak benci dengan Habib Lutfi. Saya hanya mengingatkan. Kan orang mengingatkan kan bentuk mencintai, nggih mboten niku. Mboten niku, mengingatkan. Mboten niku. Yang mengingatkan bukan cuma saya, dari berbagai subiyah niku setiap kongres itu mengingat untuk dikembalikan. Di komisi menjadi keputusan, tapi di pleno nggak pernah jadi keputusan. Termasuk perubahan mustafat menjadi majelis ifta. Niku riyen kula sampun matur, ini peninggalan Mbah Muslih Meranggen, mustafat sudah tepat sekali. Faidul Barokat ini ranahnya sufi. Tolong jangan diganti majelis ifta. Ifta itu ranahnya fuqaha. Nanti kita ditertawakan oleh Rais NU se-Indonesia. Ngoten. Sing mimpin sidang dari kesempatan almarhum Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah. Niku. Kula bar kongres pertama kula niku nuwun sewu sowan Pak Habib Toha teng daleme teng Semarang. Pak Habib niki sing nyusun sejarah pendiri Thariqah Jatman niku sinten? Pak Habib ngendika, kula mboten ngertos Yai niku lare-lare ngoten niku. Kula matur, lho sejarah kok lare-lare? Sejarah harus tim kalau ngoten. Dalam buku-buku panduan niku disebut katanya pendirinya 4 orang sesepuh dari Magelang, katanya Mbah Dalhar Watucongol, Mbah Sirat Payaman, Mbah Khudori Tegerjo, dan Mbah Abdul Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako. Nuwun sewu niku mboten leres bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat, sesepuh Magelang, mursyid Sadiliyah, ikut menyetujui, mendorong, mendoakan betul, tapi tidak dalam kapasitas pemerakarsa dan pendiri. Mbah Khudori juga bukan pendiri, kan Mbah Khudori bukan kiai thariqah, kiai pesantren. Tapi kehebatan beliau membackup dana gitu. Mbah Hamid Kajoran, Bapak Gus Bako, juga bukan kiai thariqah, beliau kiai ahlul hikmah. Wong garwane Mbah Hamid niku ibune Mas Semat Bangun bingati kali bapak kula kok ngoten niku. Ngoten iki. Ini supaya tahu persis nggih mboten? Nek mboten ngoten niku mangke sing dadi korban anak putu leres. Ngoten niku. Supaya kita tahu persis. Itu. PBNU juga sudah tahu lama. Ning PBNU ya ora nuwun sewu terus terang wae kurang cak-cek. Ning basa PBNU juga NU sejarahnya juga dibelokkan. Ada buku Cahaya di Nusantara karangan Habib Muhdhor dari Tegal. Niku yang mengatakan bahwa katanya Habib Hashim ikut mendirikan NU itu enggak benar. Bahkan di situ ada sejarah Diponegoro. Niku pidatone kula. Dia kok ini pidatone ngriko ngoten niku. Iki terus terang mawon kula niku. Makanya
kula nyuwun kanca-kanca Jatman, mari kita sayek saekopati teng Jatman. Nggih mboten iki? Mupakat? Setuju? Oke. Oke niku napa ayo? Yes. Lho ngoten nuwun sewu. Nah, yang harus kita ikuti ini kan ormas keagamaan yang berdiri atas dasar kesepakatan para ulama. Maka hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah, hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Kata niku. Tekstualnya la tajtami'u ummati alat dolalah. Tapi yang kita pakai kan bukan tekstual, kontekstual. Kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati alat dolalah. Mudhofe kata-kata ulama tidak disebut tapi tetap berfungsi. Niku. Tiang Jawi ya nek ngendika kadang-kadang cok guwang mudhof. Wong Jawa cok ngendika niki pun kodrat alam. Alam enggak punya kodrat. Kodrat kan milik Allah. Kodrat alam ai kodratu khaliqil alam. Ngoten niku. Maka hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah itu lengkapnya la tajtami'u ulama ummati ala dhalalah. Itu ilmu pesantren. Kula mbiyen teng pondok diwarai guru kula ngoten niku kok. Ngoten niku. Jadi yang kita ikuti ini ormas keagamaan yang berdiri atas dasar kesepakatan para ulama. Mbah Hasyim Asy'ari bikin NU tidak sendirian. Nuwun sewu, wonten Mbah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Bisri Samsuri, wonten Mbah Romli Tamim, wonten Mbah Nawi Sidogiri Pesuruan, wonten Mbah Ki Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, wonten Mbah Ridwan Abdullah Surabaya, wonten Mbah Ki Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, wonten Mbah Ki Abdul Halim Lumwiding Sumedang Jawa Barat, Bapak Pak Asep, kiai terkaya se-Indonesia.